Duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema berbicara pada diri sendiri. Ya, sekali lagi berbicara pada diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ada seseorang yang punya karakter itu diam. Saudara sering ya lihat ya, kalau nggak diajak ngomong dia nggak mau ngomong. Orang bilang, wah ini kok pendiam amat. Secara fisik yang kita lihat itu memang pendiam. Tapi sebetulnya dia tidak diam, saudara. Ada begitu banyak dialog yang orang lain tidak tahu. Karena dia berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, pagi ini saya akan mengupas tentang apa bedanya antara pikiran liar dan berdialog dengan diri sendiri. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan kepada saudara sekalian tentang pikiran liar. Pikiran liar itu yang selalu mendebat kita, menjelek-jelekan kita. Tidak pernah ada kata-kata yang baik yang keluar dari pikiran liar. Ketika kita mau melangkah maju, kita punya visi dan impian yang besar. Pikiran liar selalu berkata, mana bisa, kamu ngaca, siapa kamu? Orang sekolahmu aja ancur-ancuran kok mau berhasil. Modalmu itu apa? Nah, Bapak Ibu, itu pikiran liar. Tetapi pikiran liar itu tidak bisa diajak berdialog. Dan saudara tidak akan pernah bisa menang menghadapi pikiran liar. Tetapi ingat bahwa pikiran liar itu yang memanifestasikan, mengintervensi kehidupan manusia. Nah, pikiran liar itu masuknya dari mana? Pikiran liar itu masuknya dari mata dan telinga, dari mata dan pendengaran. Mata saudara melihat, telinga saudara mendengar, pikiran liar ikut berbicara. Seperti sekarang, kalau saudara saya takut-takuti terus setiap hari, saudara pasti akan apa? Ya takut, tak takuti tiap hari. Sekarang kalau saya beritakan, hati-hati loh saudara, seminggu lagi ada corona yang kedua. Kekuatannya 10 kali lipat dari sekarang. Tak hembus-hembuskan terus, saudara takut enggak? Takut saudara, padahal enggak ada apa-apa. Tapi karena ditakuti dengan media mainstream, gemeter ketakutan. Itu pikiran liar. Dan pikiran liar dia akan mendominasi di dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu dia masuk ke hati, itu yang bisa diajak dialog, yang sering kali berdialog. Tapi ingat, pikiran liar dia masih mendominasi hidup kita. Dan saudara tahu, ketika kita mulai berdialog dengan diri kita, sekali lagi perhatikan kata saya. Ketika saudara mulai berdialog di dalam hati, itu yang ditangkap oleh alam semesta. Perhatikan, saya ulang kata-kata saya. Ketika saudara berdialog di dalam hati saudara, ngomong istilah batin, ngerti batin? Ya, ngomong pada diri sendiri, itu yang ditangkap oleh alam semesta. Saya tunjukkan ayatnya ya, supaya saudara nggak anggap saya ngawur. Biasanya kalau tidak ditunjukkan ayatnya, orang akan ngomong ngawur. Kita baca, Beresit 17:17, atau Kejadian 17 ayat 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya, saudara nggak usah buka kitab suci, tidak apa-apa. Saudara dengerin saja,
Nanti di rumah bisa diulang setelah videonya saya unggah, saudara ingat. Bereshit atau Kejadian 17 ayat 17. Dan Abraham bersujud dan tertawa serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Ini kalau dipikir secara logika, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya. Jadi apa yang diomongin Abraham ini benar nggak kira-kira? Benar sebetulnya. Ayo sekarang saya mau tanya, ada nggak orang 100 tahun lelakinya, perempuannya 90 tahun yang melahirkan? Ayo. Nggak ada toh? Orang umur 70 tahun melahirkan saja jadi omongan orang, saudara-saudara. Ini umur 90 tahun melahirkan. Dipikir secara logika tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, kekuasaan Tuhan, kekuasaan Bapa Yahweh mengatasi ketidakmasukakalan. Atau saya katakan apa? Mengatasi segala kemustahilan. Nah ini saya mau tanya nih sama saudara. Saudara punya nggak hari ini satu problem, satu masalah yang nampaknya mustahil? Kalau ada, saya katakan, di hadapan Bapa Yahweh tidak ada yang namanya kemustahilan. Ya, haleluya. Tapi seringkali, saudara, hati kita ini yang berdialog, sehingga ujung-ujungnya apa? Menolak. Jadi yang salah siapa dong kalau begitu? Ya diri kita sendiri, saudara-saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan. Mana buktinya, mana janjimu? Lawang kamu yang menentukan kok. Yang disalahkan Tuhan. Saya baca ulang. Bereshit Kejadian 18 ayat 13. Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak, padahal aku sudah tua. Nah kalau orang ngomong seperti ini, maka Tuhan atau alam semesta, sistemiknya Bapa Yahweh, itu akan berkata, iya, kamu tidak akan bisa melahirkan. Oleh karena itu Bapak Yahweh nggak suka Sarah ngomong begitu. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Jadi ketika Sarah itu tertawa, Tuhan nggak suka. Kenapa sih kak kamu tertawa? Bisa nggak aku membuat kamu hamil? Sekalipun usiamu sudah 90 tahun. Bahkan sudah mati haid. Bisa nggak? Bisa. Pokoknya ya Bapak Ibu, kalau kita sudah ngomong masalah Bapak Yahweh, ngomong masalah Tuhan, nggak ada yang namanya mustahil. Ya. Orang tulang-tulang yang sudah kering saja, sudah ratusan tahun bisa bangkit kembali. Saudara lihat kan dalam kitab Yehezkiel. Tapi yang bikin semua jadi mustahil, itu ya diri kita sendiri. Makanya saya mengatakan, ayolah kita belajar supaya jangan terlalu banyak berdialog di dalam hatimu yang arahnya itu salah semua, saudara-saudara. Saya bacakan lagi ya, di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan, pasal 8 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Lalu engkau berkata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang telah membuat kekayaan ini menjadi milikku. Namun engkau harus mengingat Yahweh Elohemu, karena dialah yang memberikan kepadamu kekuasaan untuk memperoleh kekayaan dalam rangka meneguhkan perjanjian
yang telah dia ikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Jadi ketika seseorang berkata inilah kekayaanku, saudara tahu Tuhan gak suka loh. Memang itu milik saudara, tapi Anda tidak melibatkan Tuhan. Seolah-olah semua karena hasil karyamu, karena hasil kemampuanmu. Saya bilang tanpa campur tangan dari Tuhan, engkau tidak punya apa-apa. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa saat ini saya katakan iman kita kepada Bapa Yahweh harus semakin diteguhkan. Saya cerita sedikit nih, ya. Saudara lihat kan era globalisasi ini ya, saudara-saudara, yang sedang bergerak di seluruh dunia kan sama ini sekarang. Satu bikin uang digital, yang lain ikut-ikutan uang digital, sama kan? Ya. Gerakannya itu sama, saudara-saudara. Dan saya beritahu, Triple Six itu sudah bikin aturan. Semua harus kasih tanda. Kalau tidak mau dikasih tanda, engkau bersalah, melanggar hukum, dianggap teroris. Jadi hak kebebasan manusia itu sudah dikekang sama sekali. Kalau ada yang ngomong seperti saya, justru disalahkan. Padahal saya ngomong atas dasar firman Tuhan. Tapi ingat saudara-saudara, kita kembali ke masalah uang digital. Sekarang kan lagi rame-ramenya, betul enggak? Nanti si pusat sono tuh, yang Triple Six itu akan membuat sebuah peraturan. Buktikan kata-kata saya. Kalau Anda tidak mau menggunakan bilangan angka binatang itu, maka semua kekayaan saudara akan lenyap. Kitab suci sudah menulis loh saudara-saudara. Sekarang kebebasan mulai dikekang. Saudara mau bepergian sekarang? Tidak bisa. Harus punya tanda bilangan binatang itu. Kalau tidak, saudara nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi nanti lama-kelamaan, ketika salah satu negara diberikan wewenang dengan otoritas penuh, saudara mau bisa apa? Saudara punya kekayaan berapa puluh triliun sekalipun, engkau tidak mau menerima tanda itu, asetmu disita. Saya sudah ngomong beberapa tahun yang lalu, dan sekarang sedang menuju ke sono. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin saudara bilang, oh kok medeni? Ya memang sudah ditulis oleh kitab suci kok. Sekarang saja kan betul, sudah ada dalam kitab suci. Yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu tidak bisa membeli dan menjual. Ini saya ngomong benar gak? Halo? Benar kan? Apa yang kitab suci tulis? Gitu loh. Nah ini kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itu yang dilihat oleh alam semesta. Saya ngomong rada hati-hati sekarang karena video saya di take down terus, saudara-saudara. Di take down terus. Capek jadi saya, akhirnya saya cari portal-portal yang lain, saya sudah menemukannya. Ya. Kemudian, saudara lihat di dalam kitab Tehillim pasal 39 ayat 4. Hatiku panas dalam diriku, api menyala dalam perenunganku. Aku berkata dengan lidahku. Nah di sini artinya apa? Di dalam hati kita yang sudah diolah, itu baru dimanifestasikan melalui lidah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kemudian di dalam kitab Matai atau Matius pasal 9 ayat yang keempat. Dan Yesua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata,
Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Coba perhatikan ucapan Yesua. Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Karena apa yang ada dalam pikiran dia akan turun ke hati. Nah dari hati inilah yang nantinya akan termanifestasi. Ketika pikiranmu takut, kau berdialog dengan hatimu menjadi takut, kau akan mengekang dirimu sendiri. Dan itu adalah cara setan yang dia lakukan untuk mengalahkan Hawa. Dia pergunakan logikanya dulu, baru hatinya mulai ngomong, termanifestasikanlah sehingga Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Bapak Yahweh berbicara kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah engkau memakannya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ucapan ini sudah disampaikan kepada ular oleh si Hawa. Berarti Adam juga cerita kepada Hawa, hati-hati ya, Bapak Yahweh sudah ngomong, pokoknya semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Ya, boleh kamu makan, tapi yang satu itu tidak boleh. Dan Hawa nurut. Tetapi kemudian ketemu dengan ular, ular memelesetkan sedikit saja firman Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi pada saat engkau memakan buah itu, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Ucapan ular ini, dia memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi Hawa akhirnya berpikir di dalam hati. Seperti yang Yesus katakan. Dia berpikir diolah di sini. Wah kalau gitu berarti Bapak Yahweh ini curang ini. Kenapa sih kok tidak aku dijadikan seperti Elohim? Harus aku menjadi seperti Elohim kalau aku makan buah itu. Kepelintir sudah firmannya saudara. Akibatnya apa? Hawa yang tadinya tidak ada ketertarikan sama sekali dengan buah itu, akhirnya dia bisa mengambil. Kenapa? Karena pikirannya difokuskan oleh si ular tadi. Nah, cara-cara inilah yang sekarang dipakai oleh binatang the beast itu, Bapak Ibu. Yang diterapkan orang di seluruh dunia. Dan yang lebih celaka lagi, yang dipakai itu adalah hampir seluruh kepala negara. Karena kalau kepala negara yang dipakai, akhirnya dia buat sebuah peraturan yang akan sama dengan yang memerintah. Jadi akibatnya apa? Ya jadilah seperti sekarang di seluruh dunia. Semua kan sama. Saudara nggak bisa bepergian sekarang. Ke Israel, saudara nggak bebas. Nah, kita lihat lagi, saudara. Markus 2 ayat 8. Dan segera setelah menyadari dalam rohnya bahwa mereka bertanya-tanya demikian di antara mereka sendiri, Yesua berkata kepada mereka, mengapa kamu menanyakan hal-hal ini dalam hatimu? Ini kan artinya dialog di dalam hati. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ini kok diem semua sih? Saya mau tanya nih, saudara masih ikutin saya enggak? Ya, kenapa kok diem semua gitu? Apa? Merenungkan, oh ya baguslah. Tapi kalau ditanya ya dijawab. Wong ditanya kok enggak dijawab. Oke, sekarang Lukas 24:38 ya. Lukas 24:38. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu digelisahkan
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Ini loh, pengolahan yang ada di pikiran sampai ke hati. Itu yang bikin apa? Kita gelisah, kita takut. Akibat dari gelisah dan takut, energi kita otomatis akan kurang, bahkan drastis kurangnya. Kemarin kita sudah berbicara masalah sel. Begitu kita takut, sel-sel kita itu yang ada sel tentara yang bisa melawan penyakit akan rontok, saudara. Dan itu cara kerjanya persis seperti handphone. Semua itu ada di dalam alam supranatural. Makanya saya katakan hati-hati kalau kita mendengar sesuatu. Jangan dumeh yang ngomong itu orang yang memiliki kekuasaan, sehingga kita langsung begitu terima begitu saja, tanpa masuk dalam logika. Loh, kalau saya disuruh menceritakan hal-hal yang logika, wah bisa rame, saudara. Cuman kan saya nggak perlu, ya kan? Kita lihat di dalam kitab Mislei, ya, kitab Mislei 23 ayat yang ke-7. Tapi saya akan bacakan dalam teks berbahasa Inggris, karena teks bahasa Indonesia nggak jelas arahnya kemana. Di dalam teks berbahasa Inggris itu bunyinya begini, saudara. For as he think in his heart, so is he. For as he think in his heart. Kalau saya pikir-pikir, think ke arahnya heart. Bukankah think itu harus arahnya ke mind? Heart itu arahnya ke feel. Think itu berpikir. Dan berpikir inilah yang nantinya akan membentuk mind. Makanya ada istilah mindset. Tapi saudara-saudara, kalau kata mind kemudian heart, itu berarti ketika dipikir, dia akan turun ke hati yang mengakibatkan terjadinya pengolahan data di situ. Lalu dimunculkan dalam manifestasi kehidupan kita. Coba saya ambil contoh. Contoh yang gampang yang biasa saudara pernah alami. Mungkin saudara dulu berteman biasa gitu ya, pertemanan biasa. Tapi tiba-tiba ada orang yang memfokuskan, kamu tahu nggak, si A itu, dia itu tiap hari memperhatikan kamu loh, kayaknya nih dia sayang kamu. Yang tadinya saudara nggak pernah terfokus dengan orang itu, akhirnya fokus nggak? Fokus. Lalu saudara mengolah, oh bener ya si A sayang sama saya, bener nggak sih? Saudara mulai mengamati kehidupan. Kan sama seperti waktu Hawa diberitahu, buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan dimakan buahnya. Karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi si ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Elohim, saudara. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Henokh, buah pengetahuan atau pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu bukan seperti yang diterjemahkan oleh banyak orang. Itu buah apel, saudara. Mana ada buah apel? Kalau saya lihat di dalam kitab Henokh, itu jelas bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti anggur, kecil-kecil. Dan pohonnya tinggi seperti pohon cemara. Dan buahnya itu berbau harum. Buahnya itu menarik untuk dilihat. Tetapi saudara, bayangkan, Hawa itu kan perempuan, betul enggak? Kok bisa dapat buah pengetahuan baik dan jahat yang tingginya
seperti pohon cemara. Piye carane, saudara? Ya dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa ambil itu. Menek mungkin bisa enggak? Bisa, atau memanjat, bisa saja. Sesulit apapun kalau sudah difokuskan, itu yang terjadi. Makanya di dalam kitab Mislei atau Amsal atau Proverb pasal 23 ayat yang ke-7 jelas di sana dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Nah, ini yang termanifestasikan keluar dari mulut kita. Makanya tadi saya bilang, orang yang dibilang pendiam sebetulnya tidak diam. Dia banyak dialog, tapi bukan keluar, tapi ke dalam. Paham ya Bapak Ibu? Pada suatu hari, saya konseling dengan seseorang via telepon. Orang ini baru 1 bulan yang lalu menemukan channel saya. Seseorang ini, dia mengalami kondisi ekonomi yang berantakan. Dia berdoa bertalu-talu. Dan menurut cerita, dia ditunjukkan oleh Tuhan, tiba-tiba channel saya muncul. Padahal sebelumnya, dia nggak pernah kenal namanya Lukas Sutrisno itu siapa, nggak kenal. Saudara. Tapi begitu muncul, ternyata hukum law yang muncul, saudara. Hukum law of attraction. Dan dia coba, apa isinya? Dan ternyata dia terperanjat karena melihat bahwa materi inilah yang sangat saya butuhkan. Lalu saya berdialog juga dengan suaminya, saya berbincang-bincang. Dan dalam perbincangan itu, saya menemukan titik kesalahan dari si bapak ini. Jadi pada waktu saya berbincang-bincang, ada selalu kata-kata yang mengatakan, ya saya ini sudah tua Pak, jadi sudah nggak punya potensi lagi. Kayaknya untuk bisa maju, ya itu dibutuhkan perjuangan yang cukup berat. Oh ya? Saya tanya umur Bapak berapa? Dia sebutkan umurnya. Saya bilang, Bapak itu dengan saya masih tuaan saya 3 tahun loh Pak. Saya aja nggak mau disebut tua. Saya hari ini, jujur kalau ditanya saudara-saudara, masa iya sih saya umurnya sudah di atas 60 tahun. Masih belum masuk logika. Karena yang saya pikir saya merasa umur 29. Loh betul saudara-saudara. Saya masih berpikir umur saya 29. Karena saya masih strong, saudara. Walaupun saya sudah berhenti untuk main badminton. Sudah enggak lagi, karena pelayanan cukup banyak. Ya. Jadi yang ada di pikiran saya itu 29. Padahal umur saya sudah di atas 61 tahun bahkan, sudah di atas. Nah, saya katakan kenapa sih Bapak ini selalu ngomong saya sudah tua, saya sudah tua. Bapak tahu nggak? Ketika Anda berkata saya sudah tua, alam semesta akan berkata, ya memang kamu tua dan kamu tidak berdaya, sudah cukup duduk manis saja. Paham Bapak Ibu? Kenapa dalam dialog itu selalu muncul, saya sudah tua. Saya bilang stop, kalau telepon lagi sama saya, dilarang keras ngomong seperti ini. Kemudian ada satu kata-kata yang, wah saya telepon bukannya saya ngomongnya baik, tapi ngomongnya kritik semua saudara-saudara. Tapi saya bilang, ini demi kebaikan Bapak loh ya. Oh iya ya Pak, saya terima kasih dikasih tahu. Bagus. Bapak punya keuntungan, Bapak akhirnya mengenal nama Bapak Yahweh, dan yang kedua, Bapak mengenal yang namanya hukum law of attraction. Saya katakan harus hindari kata, semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, misalnya,
apabila mungkin, ini kan kata-kata yang nampaknya sopan, tapi ngerusak alam roh, saudara. Ayo, kalau saya bilang, semoga Anda sampai selamat sampai di tujuan. Sudah sampai belum saya ngomong? Belum. Ya, semoga hidup saya diberkati. Sudah diberkati? Belum. Yang Yesua ajarkan bukan semoga. Yang Yesua ajarkan itu telah. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah. Telah apa? Menerima. Nah, ini saya kritik lagi, saudara. Karena dia bilang saya sudah berdoa bertahun-tahun. Doanya bagaimana, Pak? Ya, supaya hidup saya diberkati. Saya bilang salah. Anda berdoa hari ini, Tuhan berkatilah saya. Karena saudara memang tidak punya berkat. Boleh enggak? Boleh. Tapi sebulan kemudian doa ini jangan diulang lagi. Kalau doa ini diulang, ya kita mundur lagi. 3 bulan doanya sama seperti sekarang. Berarti yang seharusnya kita bergerak maju, kita kembali ke posisi yang semula. Saya bilang kalau Anda berdoa hari ini, dan 10 tahun ke depan itu sama dengan hari ini, minta, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Yesua mengajarkan kepada kita doa hari ini, minta. Pertanyaannya, saudara yakin gak Tuhan kasih pertolongan? Kalau Anda yakin, bisa gak rasakan keyakinanmu bahwa apa yang kamu minta itu sudah didapat? Kalau bisa, apa yang akan saudara lakukan? Ya disyukuri. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, saya sudah, kata sudah itu harus muncul. Kan Yesua yang ngajarin, kalau ucapan saya salah, ya saudara salahkan saja Yesua. Karena saya nyontoh apa yang dia omongin. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau saya katakan bahwa banyak orang yang hidupnya menderita sengsara, itu ulahnya siapa? Ya ulahnya sendiri, jangan salahkan Tuhan. Tuhan engkau tahu enggak? Lawang Tuhan maha tahu kok ditakoni. Loh betul enggak Bapak Ibu? Tuhan kamu tahu enggak penderitaanku? Kalau saya jadi Tuhan saya bilang wes ngerti rasa ngomongin. Iya toh? Lawang dia sudah tahu kok. Enggak usah pamer penderitaan gitu loh. Justru yang kita ucapkan adalah kata-kata yang hebat dan di situ akan ditangkap oleh alam semesta. Enggak usah berdialog pada diri sendiri yang nelongso. Bahasa Indonesia apa sih nelongso? Nelangsa. Bahasa Indonesia nelangsa ya? Nelangsa. Apa? Mengasihani diri sendiri. Enggak usah begitu, saudara-saudara. Ingat loh, ini tadi yang kita baca berulang-ulang yang dimonitor oleh Tuhan apa? Suara hati. Ngerti enggak, saudara? Kalau saudara sudah terus-menerus dialognya kayak gitu, kalau saudara hidup menderita jangan salahkan Tuhan. Tuhan, mana buktinya kok engkau berpangku tangan? Saya jadi ingat seorang perempuan, pendeta perempuan yang diperkosa di Nias, saudara. Masuk koran, masuk berita di mana-mana. Pendeta cantik diperkosa, dibunuh di tengah hutan. Pertanyaannya, Tuhan tahu apa tidak? Tahu, kok diem? Padahal dia pelayanan loh. Karena apa? Karena tidak masuk dalam sistemiknya Tuhan. Saya kemarin menemukan satu video. Ada seorang penjaga kasir di salah satu minimarket di Amerika. Pada waktu itu didatangi seorang perampok dengan membawa pistol, saudara-saudara. Perempuan itu sudah langsung ditodong pistol, serahkan, keluarkan uangnya. Perempuan ini, dia seorang
mungkin seorang rohaniwan ya, langsung itu perampoknya itu ditengking, walaupun dia pasti pakai nama Jesus. In the name of Jesus, go out from here. Wah, langsung perampoknya itu langsung dek, kayak orang kena setrum, nggak bisa berbuat apa-apa, celingak-celinguk langsung go out, langsung dia keluar, saudara-saudara. Bayangin, itu sistemiknya Tuhan. Ngerti nggak? Dia tidak gemetar, langsung dituding tuh perampoknya. Hebat kan? Itu sistemiknya Tuhan, saudara. Coba kalau dia ngambil kayu atau tembak, mati malah. Apalagi kita yang sudah mengenal nama Yeshua, itu nama yang maha kuasa. Nama Bapa Yahweh itu adalah nama yang terkuat di atas muka bumi ini. Kenapa kita tidak menggunakan atau memakai nama yang maha dahsyat itu untuk mengubah hidup saudara? Kita hanya berputar-putar di dalam hati kita, berdialog dengan dialog yang gak mutu sama sekali. Sehingga nyalah-nyalahkan Tuhan. Dan dalam pembicaraan saya dengan si bapak ini, saya katakan, ya mungkin karena pandemi lagi disalahin. Saya katakan, Bapak Yahweh Maha Kuasa atau tidak Pak? Maha Kuasa. Oh mantap jawabnya. Dia bisa enggak dengan pandemi seperti ini bikin Bapak menjadi orang yang kaya raya? Bisa. Lah kok ngomongnya pandemi? Gitu. Masuk logika enggak itu kira-kira? Jadi saya katakan kepada saudara sekalian, bahkan yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang saudara ikutin streaming saya pada saat ini, apakah engkau seorang pebisnis? Apakah engkau seorang yang memiliki banyak perusahaan? Saya katakan, kekuatan Bapa Yahweh tidak bisa diintervensi oleh situasi dan keadaan seperti ini. Bahkan lebih buruk sekalipun, Bapa Yahweh enggak peduli. Amin. Kenapa Anda tidak mempergunakan ayat? Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sebelah kananku, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Ya, boleh beri tepuk tangan, haleluya. Tapi jawabannya begini, tapi faktanya Pak, oh ya sudah, Anda pengen lihat fakta atau lihat firman? Masukkan dulu nih firman ini. Artinya apa? Artinya 10.000 orang rebah, orang itu kan bisa saja saya umpamakan perusahaan. Jadi saya bisa menerjemahkan dengan kata-kata begini, sekalipun 1000 perusahaan guling di samping kiri saya, dan 10.000 perusahaan yang guling di sebelah kanan saya, namun hal itu tidak akan menimpa aku. Nah dia ngomong, tidak akan menimpa aku, itu ditangkap oleh alam semesta. Dan secara otomatis itu oknum-oknum yang tidak kelihatan di alam semesta, dia akan memproteksi perusahaan. Dia akan memproteksi usahamu. Dia akan memproteksi semua gerakan langkah hidupmu. Karena engkau mempercayai kekuatan yang terbesar hanya ada di dalam Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot. Jadi mesti jelas itu Bapak Ibu. Jadi setelah saya menemukan sumber kekeliruannya, saya berkata, sudah sekarang hindari kata saya sudah tua, saya tidak mampu, karena itu akan membentuk mindset nanti. Ya. Coba kalau saudara bilang, ya saya sudah tua, yang ada di dalam diri kita yang kita rasakan apa? Tua, saudara-saudara. Jadi jangan peduli walaupun secara fisik memang kita tua, berpikirlah bahwa aku adalah anak-anakmu muda, jadi semangat mudanya masih ada. Lah kalau saudara bilang sudah tua, ya sudah tiduran saja di kamar.
makan tidur, tunggu hari kematianmu, kan begitu. Tapi kalau pikiran kita masih muda, kita bisa maju. Loh, saya nggak malu loh. Saya bilang saya nggak pernah sekolah. Yang namanya sekolah teologi macam-macam nggak pernah tahu saya. Tapi saya bukan berarti tidak belajar. Saya belajar. Apalagi sekarang ini kita hidup dalam dunia informasi. Kalau orang kok belajarnya melalui internet. Lah sekarang malah digiring sekolah-sekolah pada belajar di rumah. Ayo, mau ngomong apa coba? Iya toh? Saudara belajar matematika dari internet bisa nggak? Bisa. Saudara belajar ilmu fisika bisa dari internet? Bisa. Kenapa ketika kita belajar dari internet disalahkan? Ayo, nggak masuk akal bukan? Jadi saat ini, ayolah kita belajar, jangan berdialog dengan hal-hal yang ada di dalam hati kita. Apalagi ada intervensi dari pikiran liar. Tadi saya sudah bolak-balik membacakan tentang apa yang Yesua sampaikan. Dia menyorot, lihat hati kita. Ya Bapak Ibu, kita lanjut sekarang. Nah, saudara lihat di situ, ya ada orang berdialog, lalu mengatakan saya sudah tua, jadi maklumlah kalau tidak mampu. Ya memang harus maklum, namanya juga orang tua kok. Kan Anda sendiri yang bilang. Tapi kalau bilang aku masih muda, terus ada orang bilang, oh kamu itu remako, remaja kolot. Biarin aja orang ngomong begitu. Biarkan dia nikmati kata-katanya. Tapi yang menentukan hidup kita kan diri kita sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Jadi ngapain kita terpengaruh dengan orang lain? Saudara juga berani berkata, aku orang hebat, aku orang yang luar biasa. Bapa Yahweh memberkatiku dengan segala kelimpahannya. Bisa? Bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya kasih tahu ya, penglihatan di alam supranatural ketika Anda berkata, saya sudah tua, itu seperti ini, saudara. Saudara tahu, ini anak kecil loh ini, ya, ini umurnya sekitar 5 tahun. Anda pasti mengira orang ini sudah tua, padahal keduanya masih anak-anak. Ini umur 5 tahun nih. Dalam dunia ilmu kedokteran ada yang namanya sakit progeria. Nah ini kayak gini. Progeria itu artinya fisiknya itu 5 tahun, tapi wajahnya 70 tahun. Ini yang dikenal dengan progeria. Saya tunjukkan yang lain lagi. Nah ini. Saudara pikirnya kakek-kakek, nenek-nenek. Bukan, ini anak-anak ini. Ini yang dikenal dengan progeria. Cuman sampai hari ini belum ada obatnya, saudara. Itu istilahnya apa ya? Jadi semua sel yang ada di dalam diri manusia itu mengubah wajahnya itu menjadi tua. Tidak bisa diundur. Makanya sekarang orang supaya tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan muda, kan ada polesan-polesannya, saudara-saudara. Ada yang obat namanya anti-aging. Pernah dengar? Pernah, saya suka make bahkan. Yo jujur, ya kan, anti-aging. Nah, saya juga perlu kasih tahu kepada saudara, bagaimana ketika kita berada dalam posisi seperti ini, ya, saya katakan, beranikah saudara berbicara negatif selama 1 bulan? Ayo siapa yang berani eksperimen? Terima tantangan saya. Saudara ngomong yang negatif 1 bulan. Tiap hari saudara berkata begini,
aku miskin, aku tak berdaya, aku tua renta, hidupku penuh penderita. Ayo ngomong 1 bulan penuh. Ada yang berani enggak? Aku penyakitan gitu ya. Ayo 1 bulan aja saudara ngomong, dialog terus dalam hati. Saudara sakit enggak akan bisa sembuh. Percaya aja. Itu artinya apa? Artinya saudara itu merusak gambar diri. Merusak gambar diri. Karena berbicara hal-hal yang negatif. Makanya saya bilang berani enggak saudara lakukan itu sepanjang sebulan penuh. Aku sudah tua, aku lemah. Ini masa pandemi, semua menurun. Dunia memang sulit. Orang kaya aja susah, apalagi saya. Ya ngomong gitu aja tiap hari. Hidupmu nggak akan pernah maju. Kalau saya katakan 1 bulan Anda berbicara seperti itu, hasilnya saudara akan lihat. Maka saya juga katakan, kalau tiap hari saudara ngomong hal-hal yang positif, hal-hal yang besar, tiap-tiap hari selama 1 bulan, saudara pun dalam 1 bulan akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam hidupmu. Haleluya. Jadi saudara harus jaga gambar diri. Enggak usah saudara bilang, aku gendut, aku jelek. Banyak orang berpikir aku bodoh, aku idiot, aku penyakitan, bahaya di luar sana. Ya saudara lakukan aja itu tiap hari. Hancur aja. Terus saudara juga berbicara, wah suamiku brengsek, tukang kawin, orang tuaku enggak sayang padaku, aku jenuh, aku muak hidup di dunia ini, aku kecewa, istriku juga tidak sayang lagi kepadaku. Ayo ngomong seperti itu. Lihat hasilnya. Hanya dengan ucapan, alam semesta akan menangkap ucapan kita. Dia akan mengolahnya dan mengubahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialog di dalam hati itu memang sangat berbahaya. Makanya coba perhatikan, orang kalau diem, ya, orang kalau diem, saudara pikirkan, oh ini cool, orangnya memang seperti itu. Tapi sekali dia ngamuk, raksasa kalah, saudara. Benar enggak? Kalau sudah ngamuk itu, setan aja mungkin lari kali. Kenapa? Karena dia energinya besar, dia kan ngumpulin terus, energi ngumpulin. Begitu meledak, bam! Itu sudah kayak ledakan nuklir di Fukushima, Jepang, saudara. Ngeri sekali. Makanya jangan saudara berpikir bahwa orang yang diam itu berarti benar-benar dia diam. Tidak. Dia kumpulin itu, energi negatif itu. Sebuah amunisi yang berbahaya dia kumpulin. Semakin lama semakin bertambah banyak. Dan kalau hal itu tidak disalurkan keluar, maka yang terjadi adalah kanker yang akan terjadi. Coba buktikan kata-kata saya. Kalau saudara ketemu dengan seorang perempuan yang mengeluh ada kanker payudara, berarti kehidupan orang itu banyak mengalami tekanan, banyak mengalami penindasan, banyak mengalami hinaan. Dan orang itu karena dia pikir, ah udahlah aku nggak mau ribut, diendem terus di dalam hati, diendem. Akibatnya apa? Jadi penyakit, Bapak Ibu. Saya sudah ngamati, setiap saya ketemu dengan orang yang kena penyakit kanker payudara, selalu saya tanya, hidupmu pasti mengalami tertekan dalam psikologi. Mungkin suaminya itu tidak sayang, mungkin anaknya itu beler, macam-macam saudara. Pokoknya dia itu mengalami banyak tekanan. Dia mau punya keinginan, banyak dilarang.
itu bisa menimbulkan kanker loh. Jadi caranya bagaimana? Kalau nggak boleh, sudah lepaskan saja. Artinya apa? Ngapain diendam di hati? Toh juga kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan disimpan kepahitan. Jangan disimpan tekanan-tekanan dari orang lain. Biarkan saja. Saudara harus berani berdialog dengan diri saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang tidak sadar bahwa sebetulnya tiap-tiap manusia itu memiliki kemampuan diri sendiri. Saya ambil contoh. Misalnya, kalau saudara melihat seorang yang ahli ilmu bela diri, dikeroyok orang 5 kok dia bisa menang, saudara senang nggak, kagum nggak kira-kira? Senang ya, waduh hebat ya, kapan aku bisa seperti itu? Tetapi kalau saudara sampai jadi kecil hati lalu aduh aku minder ya, aku kalau dikeroyok mungkin gelut saja saya tidak berani. Wah orang ini kok hebat, akhirnya saudara jadi kecil. Paham Bapak Ibu? Orang memang pandai dalam ilmu bela diri, dia dikeroyok 5 orang mampu. Tapi pertanyaannya, bisakah dia masak? Tidak, berarti Anda lebih unggul dong dari mereka. Betul ya Bapak Ibu? Saudara memang pandai, sekolahnya punya titel yang panjang berderet-deret. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara yang ahli dalam bidang tertentu itu, kalau saya convert dengan kemampuan seorang IT, apakah dia bisa? Tidak, belum tentu saudara-saudara. Karena manusia itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi stop, jangan membuat saudara tertekan oleh ulah saudara sendiri. Ya memang aku nggak sekolah, saya nggak sekolah loh, dan saya berani kaor-kaor, saya tidak malu. Cuman memang saya orangnya kan nggak mau debat, saudara-saudara. Nah, kalau mau debat, orang yang sekolah teologi bertitel STH saya berani. Cuman kan untuk apa? Kalau perdebatan itu akhirnya membawa ke perpecahan. Kalau saya hanya menyampaikan, saya sampaikan ini, Anda suka silakan ditangkap, tidak suka buang. Gampang kan? Nggak perlu juga saya memaksa-paksa orang. Jadi kita mesti ngerti, kita mesti paham bagaimana kita memperlakukan diri sendiri untuk kita bisa survive, bisa hidup, melangsungkan kehidupan ini. Jangan saudara tekan dengan berdialog hal-hal yang negatif. Saya pernah membaca sebuah penyelidikan, saudara-saudara. Orang berdialog dengan diri sendiri, dengan orang yang berbicara biasa, itu bisa 3 kali lipat. Lebih banyak ngomong pada diri sendiri ketimbang sama orang. Contoh, kalau saudara sedang bekerja di tempat di mana saudara tidak bisa berdialog dengan orang. Misalnya saudara sebagai, kalau dulu kan masih ada penjaga pintu tol, ya kan, nyobain kertas ini, kan enggak pernah ngomong sama orang. Dia betul-betul enggak ngomong enggak, masih tetap ngomong, walaupun pada diri sendiri. Mungkin yang dia omongin, aduh kenapa ya kemarin kok saya begini, macam-macam. Dia banyak bercerita pada diri sendiri. Saudara yang bekerja di perusahaan elektro misalnya, saudara harus masang-masang komponen, enggak ada orang berdialog. Tapi bukan berarti orang itu diam. No, orang itu berdialog, tetapi pada diri sendiri. Nah ini yang saya kasih tahu kepada saudara, perbedaan antara pikiran liar dengan dialog. Jadi cobalah berbicara pada diri sendiri dan tentukan nasib hidupmu. Ada orang yang bilang begini, ya sudah takdirnya aku miskin, suruh gimana lagi.
Anda harus ngerti antara takdir dan nasib itu berbeda. Takdir itu tidak bisa dirubah, tapi kalau nasib itu bisa. Saudara ditakdirkan sebagai orang Batak, berbanggalah engkau sebagai orang Batak. Engkau ditakdirkan sebagai orang Chinese, berbanggalah sebagai orang Chinese. Saudara ditakdirkan sebagai orang Jawa, banggalah sebagai orang Jawa. Engkau ditakdirkan sebagai seorang perempuan atau lelaki, bersyukurlah takdir itu tidak bisa diubah. Itu namanya takdir. Saudara ditakdirkan lahir di kota Magelang. Saudara ditakdirkan lahir di Amerika atau di Jepang atau di banyak negara. Itu takdir, nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu adalah nasib hidupmu. Sekalipun keluargamu miskin, tetapi ketika engkau berpikir hal-hal yang positif, engkau bisa menarik hukum yang namanya the law of attraction, hukum daya tarik menarik, maka nasibmu akan berubah sama sekali. Cuman kadang orang tidak paham, yang dia lihat itu fakta. Kalau saya mau melihat fakta, saya berani berkata, saya sampah, saudara. Nggak akan punya arti apa-apa. Boro-boro saya menghadapi ribuan orang. Saya masih ingat dulu tahun 75 saya sekolah di STM, ada pelajaran bahasa Indonesia. Pak guru suruh saya maju, suruh berpidato. Saya cuma berdiri tok, meh ngomong apa. Karena apa yang saya siapkan di kursi di bawah, begitu berhadapan dengan teman satu kelas, hilang semuanya, saudara. Boro-boro saya bisa berdiri di sini. Waktu pertama kali bertobat menerima Tuhan, orang berpikir, wah ini Lukas ini kudu diorbitkan. Lalu orang suruh saya ketuanya. Mari kita nyanyi satu pujian ini. Setelah itu saya minta saudara Lukas berdoa. Berdoa loh. Saudara tahu pada saat nama saya disebut, mata saya langsung gelap mapet gitu. Saya hanya berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Meneng terus. Akhirnya saya tutup doa itu. Orang bilang, loh kamu kok doanya seperti itu? Lah orang ngerti kok. Suruh gimana ayo. Doa itu seperti apa saya tidak tahu. Maka saya bilang, kalau saya mau melihat kebodohan saya sampah, saudara. Tapi saya melihat bukan kebodohan saya. Tapi saya melihat di dalam diri saya ada potensi besar. Potensi yang dahsyat yang bisa mengguncang balikkan dunia ini. Ya, haleluya. Jadi ketika kita berani berkata hal-hal seperti itu pasti terjadi. Dan faktanya saya bisa mengguncang dunia. Tuhan izinkan saya orang pertama di Indonesia secara institusi gereja. Saya yang memberitakan pertama kali nama Yahweh Sebaot. Yahweh semesta alam. Walaupun ada sinode yang ada tulisannya Yahweh, tapi tidak menyebut Yahweh. Ada banyak orang yang sudah paham tentang nama Yahweh, tapi dia tidak berani untuk menyampaikannya. Tapi Tuhan izinkan saya untuk berani memproklamirkan bahwa nama Tuhan bangsa Israel adalah Yahweh. Kenapa? Karena saya melihat potensi diri saya. Saya tidak melihat kekurangan saya. Dan saya katakan kalau saudara mungkin secara hukum akademis mengalami kegagalan, saudara bukan gagal, tetapi saudara adalah orang yang berhasil, tetapi akan keluar dari sisi yang berbeda. Tidak harus melalui akademis. Faktanya banyak dunia ini yang dikalahkan orang yang tidak sekolah.
Saudara lihat Thomas Alva Edison, titelnya apa dia? Enggak punya titel, saudara. Bahkan waktu sekolah pun, gurunya sampai ngomong sama ibunya, "Bu, maaf, saya tidak mampu mengajar anak ibu karena terlalu bodoh." Bayangkan, Thomas Alva Edison loh. Tapi ibunya ngajari dia, sampai dia punya kemampuan yang luar biasa, dan dunia ini diubah oleh penemuan-penemuannya. Jadi hari ini, jangan saudara merasa kesal, jengkel, karena saudara berpikir, aku orang yang gagal, aku gak punya titel. No. Banyak orang yang bertitel, nama Yahweh saja gak mudeng, saudara. Kasian gak coba? Katanya sekolah teologi ya. Diberitakan nama Yahweh malah nolak. Tapi dia berkata haleluya. Kan gak masuk akal, saudara. Tahu gak haleluya itu singkatan apa? Haleluya itu artinya pujilah. Iya, itu adalah Yahweh. Haleluya diterima, ngomong Yahweh ditolak. Kemarin dalam ibadah Purim saya sudah tunjukkan, bukan? Untuk menapis orang yang berkata orang Yahudi tidak memanggil Yahweh. Siapa bilang? Buktinya orang perempuan yang ngajari bahasa Ibrani, dia panggil nama Yahweh. Dan orang Ibrani loh. Jadi hari ini, ayo, saudara harus berani katakan, Bapak Yahweh itu baik, semua lancar dan indah. Hidupku penuh warna, aku kaya, aku hebat, aku cantik dan seksi, saya sehat, keluargaku bahagia, aku disukai banyak orang. Dan apa yang saudara ucapkan tadi, alam semesta berkata, aku dukung kamu, apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Jadi tidak boleh lagi saudara ngelokro. Saudara mungkin masih ditolak oleh pikiran liar, no problem. Jangan sampai saudara itu kalau di depan kaca, lalu saudara bilang, ya wajahku kok tua ya, tembem sisan. Saudara bisa nggak ngubah dengan saudara berkata begini, wah ternyata wajahku itu duapan. Tahu duapan, saudara? Wajah yang lebar, yang penuh keberuntungan. Itu orang Chinese kan bilang, wah wajahnya duapan, hoki ini gede. Ya, wajahnya lebar, keberuntungannya besar. Ya, jadi saudara harus seperti itu. Saya ingin agar kita belajar untuk kita mempraktekkan apa yang saya ajarkan pagi ini, dan lihat ucapanmu berubah, hidupmu pun akan berubah. Kemudian, ini yang kadang orang kurang berani. Hindari orang-orang yang bermulut nyinyir. Ngerti saudara-saudara? Kenapa Anda takut menyingkirkan orang yang nyinyir? Toh sama saja, saudara bergaul dengan orang nyinyir, ya dinyinyirin. Saudara keluarkan, mereka juga dinyinyirin, lebih baik keluarkan. Lihat keberhasilan Salomo atau Raja Salomo. Raja Salomo tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang yang toksik. Orang-orang yang berenergi racun. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berenergi negatif. Dia bergaulnya dengan orang-orang yang hebat. Makanya sampai Ratu Sheba itu terkagum-kagum dengan Salomo. Sampai dia berkata, wah kerajaanmu tuh hebat. Lebih hebat dari apa yang aku dengar. Kalau sekarang kan terbalik, saudara-saudara. Ya kan? Misalnya orang jual sampo. Sampo penumbuh rambut. Tapi yang jual gundul, saudara-saudara. Ya kan? Kebalik semua.
Dukun juga begitu, bisa menggandakan uang, tapi dukunnya miskin. Ya kalau memang dia menggandakan uang, gandakan uang saja, jadilah kaya. Ya kan? Mosok menggandakan uang kok hidupnya miskin. Kan terbalik. Beda dengan Salomo. Begitu Ratu Sheba datang, wow, ternyata beda seperti yang aku dengar di luar. Ini jauh lebih mengagumkan. Tata cara di dalam istana itu membuat Ratu Sheba terkagum-kagum. Baik tata cara dia makan, tata cara dalam penyajian tamu-tamu, oh itu luar biasa saudara. Sampai Ratu Sheba juga memberikan persembahan-persembahan yang luar biasa. Yang berikut, ada cara lain untuk memutus ucapan pikiran liar, yaitu dengan sebuah pertanyaan yang membuat pikiran liar itu memberi jawaban yang baik. Ini dimulai dari sini dulu ya. Ketika otak saudara ngomong, kamu itu siapa? Kita harus berani berkata, kenapa ya kok aku menjadi orang yang hebat? Sebuah pertanyaan. Nanti pikiran liar yang seharusnya ngeritik kita, dia akan cari jawaban, saudara. Percaya saja. Dia akan cari jawaban dan akhirnya kalau saudara berkata, kenapa ya kok saya ini tadinya seperti ini, kok aku jadi kaya raya. Pikiran liar yang tadinya mengolok, mengejek, mencaci maki, dia akan berubah membuat jawaban. Dia bilang, oh karena kamu orangnya baik. Oh karena kamu punya banyak kenalan orang kaya. Oh karena kamu orangnya ramah. Baik temannya orang kaya dan ramah. Yang tadinya dia ngeritik berubah jadi ucapan-ucapan yang mendukung kita. Paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, lihat dalam 30 hari ke depan dalam hidupmu akan berubah secara drastis. Buat komitmen hari ini mengucapkan hal-hal yang positif. Pada waktu bangun pagi, saudara harus berani mengucapkan hari ini, hari mujizat buatku. Mungkin saudara kasih nama lagi, hari ini adalah hari spesial buatku. Boleh. Saudara katakan hari ini adalah hari penuh damai sejahtera. Boleh. Hari ini adalah hari yang menyehatkan. Boleh. Saudara kasih nama hari apapun. Jangan begitu bangun, wah utangku oke. Ya sekalipun hutang saudara banyak. Terus kalau saudara mikir utang, saudara mau ngapain ayo? Ayo saya mau tanya. Kalau saudara yang hutangnya banyak, begitu bangun pagi mak biar utangku oke, saudara mau ngapain ayo? Yang ada adalah saudara tidak berdaya. Saudara harus berani berkata, terima kasih atas kelimpahan ini Bapak Yahweh. Amin. Di balik semuanya saudara. Saudara juga harus percaya, sekalipun saudara saat ini berada di titik yang paling rendah, jangan pernah takut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan materi saya pagi ini, engkaukah orangnya yang ada di titik paling bawah? Saya katakan, Bapak Yahweh sanggup mengubah orang yang ada di titik paling bawah menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh Yosef atau Yusuf. Dia seorang narapidana. Dia juga seorang budak belian. Sudah narapidana, kasusnya pelecehan seksual lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, tangan Bapak Yahweh sanggup mengangkat seorang narapidana dan budak belian menjadi raja muda di Mesir. Tangan siapa yang sanggup lakukan itu? Tangan Bapak Yahweh. Dan kalau saudara lihat alur cerita Yusuf, dari umur 17 tahun dia punya visi dan impian yang besar.
Tidak pernah sekalipun visi dan impiannya itu menjadi surut. Bahkan yang lebih hebat lagi, kenapa Yusuf bisa berhasil ketika kakak-kakaknya membuat sebuah pengakuan. Aku minta maaf ya, aku minta ampun, hanya karena kamu menderita. Apa jawab Yusuf? Jangan kamu mempersalahkan dirimu, justru karena kamulah aku bisa sampai ke sini. Itu artinya Yusuf tidak memendam kepahitan hati, tidak memendam kebencian, tidak memendam dendam. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau begitu saya bisa katakan Yusuf punya dialog sendiri dengan Tuhan. Dan apa yang Yusuf lakukan betul-betul selalu kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, maka yang berhasil itu terjadi. Jika saudara bisa berbicara dengan diri sendiri, itu sebetulnya adalah kekuatan saudara dalam menembus dunia supranatural yang sangat kuat dan cepat. Apakah aku mampu? Ini ketidakstabilan pandangan terhadap diri sendiri, sehingga tidak bergerak sama sekali. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan di dalam kitab Bamidbar atau Bilangan pasal 11 ayat 3-6. Maka dia menyebut nama tempat itu Tabera karena api Yahweh membakar mereka. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong nafsu rakus, hawa nafsu rakus. Dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma. Dan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang nampak. Ini omongannya siapa sebetulnya? Ini sebetulnya adalah omongan dari bangsa-bangsa Goyim yang ikut keluar dari Mesir. Jadi kalau saudara baca kitab suci dengan teliti, bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, dia tidak sendirian. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut dengannya. Kenapa sih kok ikut? Mereka punya banyak pertimbangan, ini menurut saya. Bisa saja mereka berpikir, wah kalau aku tidak ikut mereka, bisa-bisa aku dijadikan pengganti nih budak. Ayo keluar saja deh. Atau mereka bisa saja berpikir, Tuhannya orang Israel itu dahsyat, yuk kita ikut kedahsyatan Tuhannya Israel. Bisa saja. Tetapi bangsa lain itu tidak pernah mengalami penderitaan seperti bangsa Israel yang ratusan tahun dalam penindasan Firaun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga ketika berada di padang gurun mereka mengeluh. Kenapa? Kita mau makan apa di sini? Gak ada makanan yang enak, cuman mana saja. Kembali aja yuk kita ke Mesir. Di sana ada bawang prei, ada roti, ada ikan, ada daging. Ini bahasanya siapa? Ini kan bahasanya bangsa-bangsa. Emang bangsa Israel makan daging, makan roti. Orang dia budak kok. Dia ditindas untuk memberikan jaminan kehidupan Firaun untuk membuat kota di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar. Karena saya katakan musuh itu adalah seseorang yang berusaha untuk merusak saudara dengan cara tertentu yang ingin mengambil kepemilikanmu, mengambil kekayaanmu, mengambil kehidupanmu. Tapi celakanya dia ada di dalam diri kita sendiri. Maka berulang kali saya katakan, musuh yang paling ditakuti bukan setan, saudara. Enggak percaya, pergi ke kuburan Gililoyot, tantang itu setan, enggak akan berani maju.
Tapi setan yang paling menakutkan yang ada dalam diri kita. Kalau saudara marah, coba ngaca, saudara lihat itu setan yang luar biasa. Pernah nggak saudara marah? Halo? Pernah, sering bahkan. Sekarang kalau marah, ngaca. Kemarin ada orang konseling sama saya bilang gini, Pak, kenapa ya saya marah membabi buta, sampai orang tua saya maki-maki habis-habisan. Saya bilang, cepat kamu pergi ke kamar mandi, gerujuk dirimu, pakai air dingin, nanti kemarahanmu akan turun. Temui orang tuamu, minta maaf. Kalau enggak, bahaya kamu di hadapan Tuhan. Jadi cara yang terbaik untuk mengalahkannya adalah ucapkan kata-kata nubuat berulang-ulang. Jangan kasih kesempatan untuk yang negatif itu mendebat kita. Yang kedua, buatlah pertanyaan dalam dirimu, kenapa ya kok aku hidup makmur, aku hidup kaya, aku hidup diberkati, aku sehat. Dan yang ketiga, hindari orang-orang nyinyir dalam hidupmu. Kalau saudara mampu melakukan ini, lihat, hidupmu tidak akan sama lagi dan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan dalam hati kami, dan kami tidak akan pernah mau lagi berdialog dengan kata-kata yang negatif terhadap diri kami. Dan kami percaya hari ini menjadi sebuah komitmen, dan sebulan ke depan kami akan melihat betapa dahsyatnya kehidupan kami yang berubah sama sekali. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kembali lagi dalam Alerta Breaking News. Kembali lagi dalam Alerta Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 hari raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore. Dengan tema, apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat tanggal 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matzah Pembuka diadakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh perlindunganku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Paling lambat pada hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Israel, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam. Paling lambat pada tanggal 27 Maret 2021. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak ya. Tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa,
Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahim teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh Tuhan. Segala
menjadi